Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Anna Widyasari dengan NRP 2121160009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan seni, struktur seni, serta pertumbuhan seni di Nusantara. Dimulai dari struktur seni. Apa saja struktur seni? Di antaranya yaitu ada line, yaitu garis, shape, form, value, space, color, dan juga tekstur. Lalu kemudian ada 11 dasar desain yang harus diketahui oleh setiap desainer, seperti ini. Hierarki visual adalah bagian penting dari desain yang baik. Lalu kemudian ada balance, yaitu sebuah keseimbangan dalam komposisi dapat tercapai dengan beberapa cara yang berbeda. Lalu ada alignment, mengacu pada bagaimana suatu teks atau elemen grafis sejajar pada halaman. Lalu kemudian ada emphasis, yaitu penekanan adalah bagian dari desain yang menarik perhatian pengguna. Dengan kata lain, poin utama idealnya hal ini harus menjadi bagian terpenting dari desain, apakah itu judul, gambar, atau yang lain-lain. Lalu kemudian ada proporsi, disebut juga sebagai skala, yaitu sebuah ukuran relatif objek dalam sebuah desain. Lalu ada movement atau gerakan atau perubahan mengacu pada cara mata pengguna bergerak dalam melihat komposisi desain tersebut. Lalu ada negative space atau ruang negatif, di mana dalam sebuah desain disebut juga sebagai ruang kosong, yaitu ruang yang tidak memiliki elemen desain, selain karena warna latar belakang atau pola ataupun juga tekstur halus. Lalu kemudian ada kontras. Kontras dapat dicapai melalui penggunaan warna, bentuk, ukuran, atau sifat elemen yang serupa dan mengacu pada perbedaan di antara mereka. Lalu kemudian ada repetition, pengulangan, mengacu pada penggunaan elemen yang sama atau serupa di seluruh desain, baik dalam pola teratur ataupun tidak beraturan. Lalu selanjutnya ada variety atau sebuah variasi, adalah suatu bumbu kehidupan. Hal yang sama juga berlaku dalam desain. Jika pengulangan menambah rasa harmoni pada desain, variasi membuatnya tetap menarik dan mencegah penggunaan merasa bosan. Lalu kemudian ada unity, yaitu memberikan desain dan rasa akan keharmonisan baik secara visual maupun konseptual. Unity penting karena membuat penggunaan merasa nyaman saat menavigasi sebuah desain. Lalu kemudian ada persoalan estetis pada seniman. Yang pertama, permasalahan estetis yang dihadapi oleh seniman dalam menciptakan karya, dan juga ada permasalahan estetis yang dimiliki oleh seorang seniman tersebut dapat mewakili maksud, intensi artistik dari si seniman. Permasalahan estetis yang dihadapi oleh seniman dalam menciptakan karya seninya. Permasalahan estetis ini yang dialami seniman dalam menciptakan sebuah karya seni itu berhubungan dengan sebuah kreativitas, di mana kreativitas muncul di obsesi dalam diri manusia yang kreatif tersebut. Obsesi muncul kalau yang diinginkan individu tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau di luar dirinya. Ketika para seniman dalam mengumpulkan fakta-fakta, data-data, serta sensasi-sensasi yang digunakan oleh alam pikiran seseorang seniman tersebut yang merupakan sebagai bahan landasan untuk melahirkan ide-ide baru dalam menciptakan karyanya, tidak cukup luas kaya beragam, karena semakin banyak pengalaman estetis atau informasi yang dimiliki oleh seniman mengenai masalah atau tema yang digarapnya, maka akan semakin memudahkan dan melancarkan dirinya dalam proses menciptakan sebuah karya seni. Lalu kemudian persoalan
estetis yang dimiliki oleh seniman tersebut dapat mewakili maksud atau intensi artistik dari sang seniman. Seniman tak lepas dari sebuah bentuk apresiasi dari seorang penghayat karya seni. Apresiasi ini adalah sebuah proses untuk menafsirkan sebuah makna yang terkandung di dalam sebuah karya seni. Lalu kemudian ada persoalan tentang nilai estetis ataupun nilai keindahan. Dalam rangka teori umum tentang nilai, pengertian keindahan dianggap sebagai salah satu jenis nilai seperti halnya nilai moral, nilai ekonomis, dan nilai yang lain-lain. Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan tersebut disebut nilai estetis. Nilai estetis pun terbagi menjadi dua, ada nilai estetis yang bersifat subjektif dan juga nilai estetis yang bersifat objektif. Pembedaan lainnya ialah antara nilai perseorangan dan nilai kemasyarakat. Dilihat dari segi ragamnya, nilai dibedakan menjadi nilai intrinsik, nilai instrumental, nilai inherent, dan nilai kontributif. Nilai estetis pun sebagai salah satu jenis nilai manusiawi atau nilai religius estetis dan intelektual. Menurut Dele Yangji, tersusun dari sejumlah nilai yang dalam estetika dikenal dengan kategori-kategori nilai estetis atau kategori-kategori nilai keindahan. Lalu kategori-kategori yang agung dan elok, kategori-kategori yang indah dan yang jelek, kategori-kategori yang komunis dan juga tragis. Lalu selanjutnya kita akan beranjak mengenai penjelasan tentang kajian karya seni estetika timur. Kajian estetika timur dimulai dari India. Ada India memiliki sebuah kesenian yaitu Natya Sastra, yaitu karya sastra pertama tentang estetika di India yang ditulis pada abad ke-5 oleh Bharata, yaitu merupakan kitab tentang pentas, baik itu drama dan tarian, komponen pertunjukan, jenis musik yang ditampilkan dalam tarian, serta tarian khusus yang ditunjukkan dalam pergelaran, dan memandang seni drama sebagai seni yang bermutu tinggi. Ini menurut pandangan mereka. Natya Sastra juga menceritakan tentang tari Bharatanatyam yang merupakan tari klasik tertua yang ada di India. Tari ini di dalam Natya Sastra ini dikhususkan untuk pemujaan terhadap dewi-dewi Hindu, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, seperti itu. Tari ini juga merupakan tarian suci yang dilakukan oleh seorang wanita dan diperuntukkan untuk pergelaran sakral di dalam kuil atau hanya di dalam keagamaan Hindu saja. Tujuan dari estetika di dalam Natya Sastra adalah bahwa seni yang menghibur bukanlah menjadi tujuan utama dalam seni pertunjukan, karena pada hakikatnya, tujuan utama seni pergelaran ataupun seni tari ini adalah untuk membawa penonton ke dalam realitas yang tak terlihat atau transenden, dan menunjukkan keajaiban-keajaiban dari sang ilahi melalui tarian atau seni pertunjukan yang digelar. Tujuan dari estetika di dalam kitab Natya Sastra adalah bahwa seni yang menghibur bukanlah menjadi tujuan utama dalam seni pertunjukan, karena pada hakikatnya tujuan utama seni pergelaran adalah membawa penonton ke dalam realitas yang tak terlihat atau transenden. Lalu kecintaan terhadap alam merupakan unsur yang memberikan inspirasi bagi seniman untuk berkarya. Seniman dalam menciptakan hasil karya seninya bersifat naturalis dan bernuansa religi yang tidak realistis, yang menggambarkan bentuk kesempurnaan dari bentuk alam. Misalnya, Dewa Durga mempunyai 10 tangan, Dewa Siwa mempunyai 4 kepala. Lalu, mengapa tarian ini dianggap sebagai tarian sakral? Karena ingin menunjukkan makna spiritualitas bagi penonton di dalam upacara keagamaan. Lalu kemudian
Ada karya ini juga dilatar belakangi oleh makna estetika yang dianggap bahwa rasa lahir dari menunggalnya situasi yang ditampilkan bersama dengan reaksi dan keadaan batin para pelakunya yang senantiasa berubah. Patung tidak selalu seperti manusia biasa. Seniman mengikuti modus tertentu untuk menggambarkan macam-macam dewa. Meditasi merupakan proses kejiwaan untuk menghasilkan karya seni ini. Keindahan estetik ini mementingkan sikap dan bentuk yang bersifat simbolis karena dilatar belakangi oleh kepercayaan agama Buddha yang kental dan juga kuat. Lalu kemudian ada Cina. Estetika Cina dilandasi oleh sebuah kepercayaan Taoisme, Buddhisme, dan juga Konfusianisme. Dalam kepercayaan Taoisme mengajarkan hubungan antara manusia dan alam semesta, menopang jiwa Tao dalam lukisannya, sehingga kebanyakan dari lukisan-lukisan Cina itu pasti dilandasi oleh kepercayaan hubungan antara manusia dengan alam semestanya. Mengajarkan hubungan antara manusia dan juga alam semesta. Buddhisme mengajarkan bagaimana hubungan antara manusia dengan yang mutlak atau Konfusianisme mengajarkan hubungan antara manusia dengan masyarakat. Berdasarkan kepercayaan ini, konsep estetika Tiongkok bersifat naturalisme. Segala sesuatu harus bercermin pada alam termasuk hukum-hukumnya. Tao adalah sumber-sumber kehidupan di Cina. Tao adalah sinar terang dan sumber dari segala sumber yang ada. Manusia dianggap sempurna jika diterangi oleh Tao. Tao adalah mutlak pemberi kebenaran, kehidupan, dan juga kedamaian. Seniman harus dapat menangkap Tao atau roh yang tersembunyi di dalamnya dan menampilkannya lewat karya seni. Untuk dapat menampilkan karya seni yang baik, indranya juga harus disucikan. Lalu kemudian ada prinsip dasar bagi seniman Cina. Yang pertama yaitu dapat menangkap gema spiritual dari Tao dalam barang-barang dan menampilkan hidup dan gerakannya dalam karya-karyanya. Menggambarkan bersatunya roh semesta dengan diri seniman. Lalu yang kedua, seniman harus dapat menangkap qi atau ekspresi gerak hidup dengan cara mengesampingkan bentuk dan warna yang semarak. Hal ini dapat kita lihat lukisannya penuh dengan ruang kosong dan kesunyian. Sebelum melukis, seniman melakukan meditasi terlebih dahulu agar rohnya secara bebas dapat menjelajahi alam semesta. Yang ketiga, menempatkan alam nyata sebagai titik pangkal. Yang keempat, keselarasan dalam warna-warna. Seni lukis ini menggunakan warna tidak bersifat fungsional, tapi lebih bersifat simbolisme. Yang kelima, perencanaan matang dalam pembuatan karya seni. Menganjurkan agar mengadakan perencanaan sebelum berkarya, terutama dalam unsur-unsur komposisi. Lalu yang keenam, meneruskan pengalaman seniman kepada si pengamat dalam rangka pendidikan dan penerusan nilai-nilai budaya. Lalu kemudian ada Jepang. Konsep estetika Jepang adalah merupakan perpaduan antara tradisi kepercayaan dalam alam. Ketiga hal ini hidup, tumbuh, dan berkembang. Titik tolak estetika Jepang adalah alam. Mereka mempunyai keyakinan bahwa fenomena-fenomena alam sehari-hari seperti matahari, bulan, gunung, air terjun, dan pepohonan diyakini mempunyai roh atau kami. Alam merupakan tempat para pendekar
menimba semangat perang dan alam pula lah yang menginspirasikan seorang untuk memperoleh semangat dan makna hidup. Agama atau kepercayaan di Jepang adalah agama Shinto dan Buddha yang mengajarkan agar manusia dekat dengan alam. Menurut kepercayaan Shinto, alam ini dianggap penuh dengan roh nenek moyang, sehingga ada suatu kewajiban untuk memelihara kelestarian dan keselarasan dengan alam. Pengaruh kepercayaan Zen Buddhisme adalah ketidaksimetrisan yang menjadi unsur yang memberi guratan dalam estetika Jepang. Seniman Jepang secara naluri tidak menyukai simetris yang itu-itu saja dan sedapat mungkin menghindari keteraturan. Simetri dipandang menimbulkan kejenuhan dan juga kekakuan menurut mereka. Oleh karena itu, seniman di Jepang menembusnya dengan gaya konvensional yang dapat menerobos kekakuan dengan sentuhan warna yang lembut dan juga halus. Hasil karya seni di Jepang ini bersifat naturalis atau mencontoh alam. Karena itu, bangsa Jepang ingin selalu dekat, hidup selaras dan serasi dengan alam. Konsep estetika dalam kehampaan dan asimetris. Kesederhanaan pengaruh Buddha, perwujudan agar sepolos mungkin, tidak banyak perhiasan. Kepribadian Jepang mencerminkan kesungguhan dan kebenaran dengan kehidupan dalam kesederhanaan. Penggunaan konsep kesederhanaan mempengaruhi estetika yang lebih menekankan kepada estetika kesederhanaan. Yang segala sesuatu itu buatlah seminimal mungkin dan bersahaja. Maka tidak ada terlihat estetika kerumitan di dalam karya Jepang. Karena Buddha selalu menekankan kelembutan dan kebersahajaan. Jadi mereka berlandaskan dengan sikap Buddha yang menekankan kelembutan dan juga kebersahajaan dalam setiap konsep karya seni yang dia miliki, yang dia buat. Menurut mereka estetika itu seperti itu. Kehampaan atau kekosongan, menganggap bahwa keindahan itu mempunyai arti, memiliki sesuatu yang menarik perhatian. Gabungan yang terisi penuh dan kosong atau hampa yang akan menciptakan pengalaman estetis. Kehampaan atau kekosongan dianggap bisa menampilkan sesuatu. Kekosongan itu dapat diisi informasi yang lain dan mungkin lebih dari itu. Tidak hanya sekedar informasi, kekosongan kehampaan bersifat positif dan juga dinamis. Lalu kemudian lanjut ke estetika Nusantara. Estetika Nusantara ini dilandasi oleh yang namanya filsafat. Filsafat Nusantara itu berbeda dengan metafisik dan berbeda juga dengan estetika Barat. Di dalam estetika Nusantara ini, bahwa kearifan tertinggi dalam filsafat itu adalah kearifan tentang Tuhan. Berbeda dengan filsafat yang ada di Barat, yang selalu mendewakan tentang kebenaran dan menyatakan bahwa Tuhan telah mati. Sedangkan di filsafat Timur, khususnya di Nusantara ini, metafisik dan filsafat Nusantara, kearifan tertinggi adalah tentang Tuhan. Dalam estetika Nusantara, bekerja dan berkarya adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Maka estetika Nusantara akan mencerminkan tentang meta, mikro, dan makrokosmos, hubungan antara manusia dan alam semesta, dan juga hubungannya kepada Tuhan. Seperti itu. Di dalam estetika Nusantara, seni akan selalu menggunakan simbol ekspresi kultural. Maka bentuknya akan sugesti alam, karena dalam pencerminan dalam hubungan mikro dan metakosmos itu orang-orang Nusantara sadar bahwa untuk hidup lebih setelah mati dia akan mencari kesempurnaan sejatai
Kesempurnaan ini yang membedakan dengan filsafat barat yang tidak akan terdapat pertentangan antara filsafat dengan pengetahuan Tuhan. Seperti itu. Jadi selalu ada hubungannya dengan keagungan Tuhan. Ada beberapa kelompok untuk membahas estetika berdasarkan jenis dan ragam budaya secara garis besarnya. Yang pertama yaitu kelompok pertama, untuk mendapatkan bentuk sikap estetik perlu menguraikan kebudayaan masing-masing kelompok masyarakat. Pengaruh Hindu terdiri dari Buddhisme dan Hinduisme. Seperti itu. Kelompok masyarakat yang berkembang sendiri mempunyai kebudayaan animisme. Pengaruh Buddhisme, Hinduisme, dan animisme atau kebudayaan asli yang berbaur telah berkembang menjadi bentuk sinkretisme yang berlain-lainan sifatnya di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan lain-lain. Ini membuat keragaman estetika yang berada di Nusantara itu menjadi lebih bervariasi. Seperti itu. Lalu kelompok yang kedua, pada kelompok ini terdapat pengaruh sinkretisme yang bercampur dengan ajaran Islam. Karena perkembangan ini terjadi ketika mulai penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia dari negara Timur Tengah dengan menggunakan pendekatan kebudayaan. Para wali dan penyebar Islam mampu mengusung dan atau mengemas ajaran Islam melalui media seni kebudayaan milik masyarakat pada saat itu. Sinkretisme yang dilandasi 3 nilai budaya tersebut merupakan akar seni Islam di Indonesia. Lalu selanjutnya kelompok 3 yaitu kelompok kebudayaan yang terdiri dari kebudayaan animisme setempat dengan pengaruh Islam. Jadi satu daerah yang tidak pernah dipengaruhi Hinduisme, kebudayaan masyarakat ini memiliki seni Islam yang hanya dilandasi animisme saja. Kontak budaya Hindu, dan Buddha tidak memberikan pengaruh karena sebelum Islam masyarakat ini hanya dilandasi sistem kepercayaan prasejarah. Lalu ada kelompok 4, yaitu kelompok kebudayaan yang terdiri dari kebudayaan prasejarah yang dibangun oleh sistem kepercayaan animisme dengan pengaruh Nasrani. Lalu yang kelima, yang terakhir itu ada kelompok kebudayaan yang hanya terdiri dari kebudayaan yang dilandasi kebudayaan prasejarah saja. Sistem kepercayaan animisme setempat menjadi pedoman kebudayaan tersebut. Kelompok ini pada dasarnya masih merupakan komunitas masyarakat yang terisolir atau mengisolasi diri dari pengaruh kebudayaan luar. Ada juga para ahli yang mengatakan bahwa kelompok kebudayaan ini kemungkinan masih mempertahankan sistem kepercayaan atau religi para leluhurnya atau nenek moyangnya terdahulu. Latar belakang sistem kebudayaan Indonesia memang memiliki keanekaragaman yang unik karena suatu akulturasi dari kebudayaan asli atau kebudayaan prasejarah yang kuat dengan kebudayaan dari luar seperti Hindu, Buddha, Islam maupun Nasrani. Ini merupakan agama yang menyebar di Indonesia seperti itu. Lalu ada orientasi kesenian Indonesia. Meskipun bermacam-macam latar belakangnya, tapi kita dapat mengidentifikasikan kesenian Indonesia itu berdasarkan perkawinan unsur-unsur kebudayaan asli dengan pengaruh-pengaruh luar melalui proses yang cukup sangat lama sekali. Identifikasi ini tentu saja terdapat pada kesenian yang ada di Indonesia ini, yang ada di Nusantara, yang telah mapan di masa yang telah lampau.
Kesenian yang seperti ini masih tetap dipertahankan di berbagai pelosok daerah. Terbukti sekali karena ragam budaya Indonesia yang sangat beragam ini masih cukup cukup ada dan cukup dilestarikan. Meskipun kini gerak perkembangan pembentukan kesenian Indonesia sedang menempuh nafas baru dengan pengaruh yang kuat dan cepat dari kebudayaan barat, proses perkembangan yang baru ini dianggap belum selesai sehingga kita belum menentukan nih garis yang jelas. Sesuai dengan pandangan bangsa Timur pada umumnya, orang-orang Indonesia ini mempunyai orientasi sikap keterikatan atau kosmos dan pengesaannya sekaligus sikap berseni sebagai berikut. Orientasi kesenian yang ada di Nusantara: 1. Merasa terikat pada penguasa alam semesta sehingga timbul sikap taat, sikap takut, dan juga memujanya, yaitu keterikatan secara vertikal. Yang kedua, merasa terikat pada alam sekelilingnya dan tanah tempat ia berpijak sehingga timbul sikap rasa syukur, yaitu berterima kasih kepada alam dan memuja penguasanya. Keterikatan vertikal. Lalu yang ketiga, merasa terikat pada masyarakat dan lingkungannya, sesama manusia yang hidup dalam lingkungannya, ataupun juga keterikatan horizontal. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.